saya pembangunan bisnisnya apalagi ya supaya role model bisnis saya ini berbeda dengan kompetitor saya, kurang lebih seperti itu ya. Saya izin sambil berdiri ya Pak untuk membawakan presentasi ya. Oke, saya akan memulai presentasi saya pada hari ini, nggak lama. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang Epson gitu ya. Epson ini secara global itu seperti apa. Oke, mungkin kalau kita in general kita udah tahu bahwa Epson ini adalah salah satu manufaktur ya, industri printer yang berasal dari Jepang. Nah, jadi pusat kita itu ada di Jepang. Kemudian kita ada beberapa kantor regional. Salah satunya yaitu regional Singapura, regional China, regional Amerika dan juga regional Eropa, kayak gitu ya. Kemudian di regional itu juga membawahi beberapa kantor sales affiliate dan juga salah satunya kami Epson Indonesia. Oke. Nah, Epson Singapura sendiri itu membawahi beberapa negara seperti Indonesia, Epson Malaysia, Epson Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan ya. Nah, Epson Indonesia sendiri ini berdiri di 1 Oktober 2000 tahun 2000 ya, dan kita saat ini berkantor di Cibis 9 Tower ya di TB Simatupang. Ya, jadi di sini kita punya dua kantor ya, bukan dua kantor, kita punya dua facility. Yang pertama kita punya kantor, yang kedua kita punya showroom untuk Epson Solution Center. Nah, jadi di sana kita mendisplay semua solusi-solusinya Epson. Dari mesin yang kecil, proyektor, mesin small office, home office, sampai ke mesin digital label roll to roll-nya. Oke, next. Untuk bisnis label roll to roll ini, ya Epson itu memulai di tahun 2010. Sampai saat ini mesin label roll to roll kita itu yang skala industrial itu sudah terinstal kurang lebih di atas 600 unit di secara worldwide ya, di internasional gitu ya. Oke, next. Dan untuk Asia Tenggara itu kita kurang lebih sudah di atas 20 unit instalasi. Nah, kita punya dua line up untuk mesin label roll to roll. Yang pertama itu dari seri L4. L4 itu kita berevolusi dari L4033 kemudian ke L4533 sampai di tahun 2022 kita mengupgrade serinya terbaru menjadi L4733 ya. Dimana secara speed kemudian teknologi tintanya kita upgrade di L4733. Lalu seri di atasnya itu kita punya seri L6. Ya, teknologinya itu berbeda adalah kalau L4 itu dia teknologinya masih tinta water base. Ya, jadi tinta water base jadi hasil cetakannya flat. Nah, kalau yang L6 ini tintanya sudah kita upgrade menjadi teknologi terbaru yaitu teknologi UV Cure Ink ya, LED. Jadi dia secara tinta sudah berbeda dan juga speednya juga sudah berbeda. Kalau L4 itu kita speed maksimumnya di 5 meter per menit. Jadi memang untuk para pemula gitu ya, pemain label pemula. Dan untuk L6 ini speednya kita udah increase ke 50 meter per menit. Jadi sehingga ini memang untuk para pemain yang sudah skala industri ya. Oke, next. Nah, kita percaya bahwa ketika kita ingin menghasilkan satu hasil printing yang bagus, ada beberapa komponen yang harus berperan di situ. Yang pertama adalah print head, yang kedua adalah tinta, ya kualitas print head dan juga kualitas tinta. Kemudian juga image processing teknologi dan juga tentunya adalah substrate atau bahan yang kita cetak, ya. Dari keempat elemen ini, Epson mendevelop 3 poin gitu. Tinta kita develop sendiri, kemudian printhead juga kita develop sendiri, kemudian image processing teknologinya juga Epson miliki sendiri. Yang kita tidak miliki adalah substrate-nya aja. Nah, jadi dengan adanya tiga elemen ini yang kami develop sendiri, kami secara confident menyatakan bahwa Epson sangat yakin bahwa secara quality untuk hasil cetak kita bisa menyatakan bahwa Epson ini kualitasnya adalah salah satu yang paling bagus gitu ya. Bahkan kita harus bilang bahwa Epson itu sudah menjadi gold standard of proofing ya. Kalau misalnya kita mau mencetak hasil cetaknya Epson itu sudah menjadi gold standard of proofing ya. Oke, thank you Pak. Next.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengupas tentang label and packaging ya, Bapak Ibu ya. Karena dua hal ini sangat berkaitan, tapi kadang kita suka terbolak-balik, label itu apa, packaging itu apa gitu ya. Nah, ini saya sedikit menjelaskan aja ya, kita sharing bahwa packaging is how the product looks. Ya, jadi tampilan produk itu adalah packaging namanya. Sedangkan labeling is what written on the products. Nah, jadi apa yang tertulis, informasi apa yang terkait produk tersebut. Jadi komposisinya apa, expiry date-nya kapan, kemudian bahan bakunya seperti itu ya. Kemudian nama produknya apa, mengandung apa aja. Nah, itu adalah label. Oke, next. Lalu di sini kita juga harus membedakan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu stiker itu apa, supaya ini kita on the same page dulu gitu ya. Kita berbicara stiker itu apa, decal itu apa, dan juga label itu apa. Jadi kita bisa lebih mengkerucut. Ketika kita berbicara stiker atau decal, itu sifatnya mereka ini diaplikasikan itu secara random dan sifatnya itu dekoratif gitu ya. Fungsinya itu lebih ke dekorasi kalau stiker dan decal. Tapi kalau kita berbicara tentang label, label itu adalah sesuatu yang secara komersiali dia memberikan informasi terkait satu produk. Dan itu memang wajib jika kita punya produk apapun ya, terutama F&B, ketika kita ingin menjual itu wajib selalu ada labelnya. Karena kan harus ada informasi halal atau tidak. Ya tadi kan komposisi, expired date dan lain-lainnya. Oke, next. Di sini kita juga bisa melihat bahwa aplikasi label ini diaplikasikan ke produk-produk apa aja. Jadi ada banyak ya, ada wine and spirit industry, F&B, kemudian beauty and cosmetic, healthcare, ada FMCG pasti yang paling banyak, dan yang terakhir itu adalah electrical appliance industry. Jadi kayak AC, kulkas, TV kan kayak gitu ya, barang-barang elektronik selalu ada label. Minimal dia ada label energi seperti itu. Oke, next. Nah, dari situ kita juga bisa melihat bahwa komoditas untuk bisnis label ini ternyata banyak sekali ya, cakupannya sangat luas, baik itu dari F&B, FMCG sampai ke electronical industry juga ada di sana. Nah, kalau di sini kita melihat data ya, ini throwback sedikit data ke belakang bahwa berdasarkan data dari Market Intelligence ya di tahun 2019 ke 2020 bahwa kita melihat di sini ada teknologi-teknologi yang berperan di dunia printing. Ada offset, ada flexography, rotografer, screen, letterpress, dan juga digital. Ya. Di sana kita melihat digital itu selalu ada peningkatan. Di 2019 itu ada 7,27, kemudian di 2020 itu ada 8,28 gitu ya. Memang di sini kita bisa melihat bahwa offset itu masih mendominasi market, kemudian diikuti oleh flexography, ya. Tapi kalau melihat data di atas, digital printing itu memperlihatkan pertumbuhan yang lebih pesat dibanding yang lain. Ya, walaupun dia di posisi akhir, tapi peranannya itu dia peningkatannya lebih pesat dibanding yang lain. Oke, next. Nah, di sini kita juga bisa melihat data. Orang ini kira-kira kalau mencetak label itu tipe-tipe label apa aja ya, gitu ya. Nah, yang paling banyak itu tentunya adalah PSA atau pressure sensitive label, di mana ini produk ini memang banyak ke kosmetik, FMCG kayak gitu ya. Nah, jadi di bawah itu baru ada white glue, labels. Prime labels itu seperti apa ya? Prime labels itu yang ditaruh di produk ya untuk identify atau mempromot sebuah produk. Jadi mengidentifikasikan produk ini apa sih? Apakah dia makanan, apakah dia produk wine, ataukah dia produk obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada headline di situ produknya. Mungkin Bapak Ibu di sana bisa lihat kayak gitu ya. Kalau produk ini, kita udah tahu dari labelnya, ini adalah pencuci piring gitu misalnya. Ini adalah makanan nih, seblak seperti itu ya. Lalu di sini juga ada secondary label. Secondary label ini lebih kepada penjelasan lebih detail tentang kandungannya dan segala macam gitu ya. Oke, next. Jadi kalau secondary itu lebih fungsinya untuk organizing dan regulatory. Jadi pengaturan supaya kita tahu ibaratnya mapping produk ini, produk kosmetik kita taruh sebelah mana kayak gitu ya. Itu biasanya secondary.
Lalu prime label itu terbagi lagi menjadi beberapa aplikasi. Ada yang adhesive label itu artinya dia punya lem, punya adhesive, berarti kita tempel gitu ya. Ada juga yang sifatnya non adhesive. Kalau non adhesive itu sifatnya kayak shrink wrap. Kalau shrink wrap itu dia nggak pakai lem, berarti dia langsung dipanaskan gitu ya, baik itu disiram pakai air panas ataupun melalui shrink tunnel sehingga dia langsung menyatu dengan bentuk dari packagingnya ya. Lalu ada juga in-mold labels yang dia menyatu ke botolnya. Kemudian ada pouch. Pouch itu ya seperti kita tahu biasanya ada produk makanan gitu ya yang dibentuk dalam pouch ya. Oke, next. Oke. Jadi in general ya, kita Epson ataupun produk-produk yang lain pun melihat bahwa makin kesini printing labels itu semakin tinggi. Karena apa? Gini, tiap tahun brand baru itu kan bermunculan ya, itu satu. Yang kedua adalah brand-brand yang lama pun selalu memunculkan varian-varian yang baru, dan tidak mungkin produk-produk tersebut tidak memiliki labels. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa labels itu tidak termasuk ke dalam kategori sunset industry. Jadi labels ini masih kita golongkan ke dalam kategori sunrise industry ya, bersama dengan tekstil. Oke. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa salah satu pelajaran dari COVID-19 kemarin, ya, COVID-19 kemarin, orang itu semakin aware dengan kandungan apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, ya. Jadi mereka aware banget, oh ini kalau saya makan ini bisa menambah imunitas saya. Oh kalau bahan yang mengandung ini nggak bagus efeknya untuk imunitas atau kesehatan saya. Nah jadi dari situ orang itu sangat aware sekarang dengan label. Jadi produk apapun biasanya orang akan baca dulu labelnya. Sekarang ya, kalau dulu kan biasanya makan-makan aja tuh, tapi konsumsi-konsumsi aja kayak gitu. Tapi setelah COVID-19, kita melihat bahwa tren atau behavior dari para consumer itu mereka sangat aware terhadap apa yang mereka konsumsi gitu ya. Yang kedua adalah saat ini kita juga melihat bahwa tren wanita pekerja itu juga makin tinggi ya. Tren pekerja wanita itu makin tinggi, sehingga biasanya ibu-ibu itu selalu menyiapkan bahan-bahan yang udah ready to eat, atau ibaratnya setengah jadi untuk ditaruh di kulkasnya kayak gitu ya. Nah jadi sehingga sekarang frozen food itu menjamur ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak brand-brand baru, kemudian brand-brand lama pun ngeluarin variasi dari frozen foodnya mereka ya. Lalu para brand-brand yang lain juga memberikan produk yang sifatnya limited edition dan juga personalization saat ini gitu ya, sehingga label ini sangat penting kaitannya untuk memperkuat ya brand appeal atau brand awareness kayak gitu. Oke, next. Mungkin dulu kita pernah melihat satu campaign dari ya ini saya terpaksa sebut nama lah ya. Ini bukan mempromosikan, tapi ini sebagai contoh aja. Mungkin dulu kita pernah lihat video tentang Coca-Cola, di mana orang bisa punya Coca-Cola dengan namanya dia, kayak gitu. Ada yang namanya Sarah, ada yang namanya Jason. Kemudian di Indonesia mungkin nama yang populer itu Budi. Nah itu adalah salah satu campaign yang dilakukan Coca-Cola, ya, agar meningkatkan brand awareness-nya mereka dan juga penjualannya mereka, gitu. Sehingga orang-orang yang namanya Budi dia akan cari tuh, saya mau beli Coca-Cola dong yang ada namanya saya, kemudian saya share, saya foto kayak gitu ya. Nah jadi pentingnya digitalisasi di situ, yaitu sangat sesuai dengan behavior dengan konsumen yang ada saat ini ya. Lalu di sini kita bisa melihat juga bahwa dengan adanya digital label, brand itu menjadi lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian kayak gini, kalau dulu saya harus nyetok ini berapa eksemplar gitu produk ini untuk labelnya. Nah kalau sekarang saya bisa cetak on demand. Ketika saya punya produk baru yang launching, saya bisa langsung assume, oh produk ini saya mau cetak 1000 dulu deh, produk yang ini saya mau cetak 500, based on kondisi, based on trial marketnya mereka gimana. Nah setelah itu baru mereka tahu, oh produk ini ternyata banyak digemari, produk inilah yang nanti akan kami cetak di mesin-mesin konvensional. Untuk produk-produk yang varian-varian yang lain ini tetap akan kami jalankan di mesin digital karena memang tidak mencukupi MOQ-nya ketika harus kita larikan ke mesin konvensional ya. Oke, next. Dan tentunya dengan adanya digital ini, para brand-brand itu juga bisa
menghindari stok-stok yang mati kayak gitu ya. Jadi bahan produk-produk yang tidak populer itu mereka hanya stok sedikit aja. Jadi tidak ada resiko stok itu overstock dan juga stoknya menjadi barang mati gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk para brand owner saat ini. Lalu kalau di sini kita melihat bahwa gimana sih perbandingan proses antara label production secara konvensional versus digital gitu. Nah di sini kalau kita secara konvensional kita lihat prosesnya ada 7 proses ya. Ada desain, pre-press, kemudian kita harus cetak plat dulu ya. Lalu kita making ready, nyiapin tinta dan segala macam yang mencampur tinta, mencari warna. Kemudian kita masuk ke printing, finishing dan juga inspection dan delivery. Di step kelima ini adalah step yang paling urgent karena apa? Butuh skill dan juga pengalaman yang baik dari operatornya. Semakin bagus skillnya, semakin cepat campuran tintanya kita dapetin gitu, warnanya kita dapatkan segala macam. Semakin sedikit waste-nya, kan kayak gitu ya. Ketika kita berbicara konvensional, jadi sangat bergantung kepada skill dari operatornya. Nah, ketika kita berbicara tentang digital atau digital way, di sini kita melihat bahwa prosesnya itu lebih simple, lebih cepat karena apa? Dari desain kita ke pre-press, langsung ke printing tanpa harus melakukan plant preparation dan juga making ready. Jadi human interventionnya tidak terlalu banyak sehingga kita tidak bergantung kepada skill operator, kan tinggal cemplungin file, print, kuantitinya berapa, ya. Jadi delivery, lead time itu bisa kita atasi dengan adanya teknologi digital. Oke, next. Next, Mas. Oke, nah untuk produk label sendiri, Epson itu punya beberapa line up gitu ya. Kita berbicara dulu dari primary labels, di mana di sini kita punya produk yang biasanya kita tawarkan kepada para pemain label converter yang besar, di mana mereka memang menangani produk-produk FMCG, kemudian F&B yang secara brand-brand besar gitu ya. Jadi memang kita punya mesin Surprise seri L4 dan L6 ini kita tawarkan kepada para pemain atau label converter yang juga memang sudah punya market bisnisnya sendiri gitu. Lalu di bawah seri Surprise itu, Epson juga mempunyai line up namanya Epson Colorworks, di mana Colorworks ini biasanya kita tawarkan kepada pihak-pihak yang sifatnya, oh saya baru mau coba jualan brand saya, jadi kapasitas produksi saya itu let's say cuma ratusan pieces label sampai 1000 pieces label lah per hari atau per minggu. Nah jadi bisa menggunakan printer yang Colorworks ini. Nah lalu di bawah itu ada printer Labelworks. Kalau Labelworks itu lebih kepada printer-printer untuk mencetak label yang sifatnya tadi untuk merapikan dokumen kayak gitu supaya kita tahu ini dokumen untuk apa, ini raknya rak apa kayak gitu ya. Jadi ini sifatnya regulatory ya, organize dan manage. Jadi dia berbeda antara Surprise dan juga Colorworks. Oke, next. Iya, agak tertunda ya. Nah, selain label ya Bapak Ibu ya, ternyata tahun lalu kami juga melakukan satu gebrakan lah, satu activity lagi yang berbeda. Jadi kita melihat bahwa Epson Surprise ini baik L4 ataupun L6, karena dia bisa mencetak di bahan yang sangat luas ya, dari 80 sampai 320 mikron, dan kedua printer ini juga sudah dilengkapi dengan tinta white, jadi bisa mencetak di bahan-bahan yang sifatnya transparan, metallized ya, dan juga gold kayak gitu. Nah jadi ternyata setelah kami pelajari lagi, ada pasar yang baru juga, ceruk pasar yang baru buat Bapak Ibu yang ingin mengembangkan bisnis, yaitu industri kreatif ya. Berdasarkan data dari para musik promotor ya di tahun 2022 ya, itu mereka melakukan konser atau panggung musik itu yang sifatnya besar ya.